Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini kita semua berada dalam keadaan sehat. Salam guru penggerak. Saya Dominika Juju, bertugas di unit SMP Katolik Yosudarso Cigugur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Mari kita lihat asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan menjadi tempat berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin, dan menjadi mandiri, merdeka secara lahir. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Sekarang mari kita lihat dasar-dasar pemikiran pendidikan yang menuntun itu seperti apa ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dalam menuntun laku dan bertumbuhnya kodrat anak atau pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Mari kita lihat bersama. Pendidik seperti petani atau tukang kebun, sedangkan peserta didik seperti biji tumbuhan yang disemai. Peserta didik itu seperti bulir-bulir jagung yang ditanam. Nah, bila biji jagung ditempatkan atau ditanam di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, ini bisa membuat biji jagung tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Tetapi sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu tumbuh tetapi dia tidak akan tumbuh dengan optimal. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan
namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga peserta didik mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat yang ada pada anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan menuntun atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, mari kita lihat pendidikan yang berpihak pada murid itu seperti apa. Yang pertama, menuntun tumbuhnya potensi sesuai dengan minat dan bakat, yaitu kodrat alam. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran mengakomodir kemampuan peserta didik. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran kreatif dan inovatif. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan sebagai penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara di SMP Katolik Yosudarso Cigugur. Yang pertama adalah program ekstrakurikuler. Yang dikembangkan adalah diantaranya pramuka, paduan suara, angklung, seni tari, ada juga mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Hal ini untuk mengakomodir siswa mengembangkan mereka sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Kemudian ada juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di SMP Yosudarso Cigugur kami sudah mengembangkan ini. Di antaranya adalah tema-tema yang sudah diambil, yaitu gaya hidup berkelanjutan, sampah menjadi berkah, lalu kemudian tentang suara demokrasi, ya. Kemudian ada juga tentang bangunlah jiwa raganya, I'm unique, I'm love. Dan kemudian ada juga tentang kearifan lokal. Nah, kemudian pembelajaran yang dikembangkan di SMP Yosudarso Cigugur juga adalah pembelajaran berbasis proyek. Bisa mandiri, bisa juga kolaborasi antar mata pelajaran. Ini adalah beberapa hasil dari proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam hal ini kami mengakomodir mereka untuk berusaha mencari suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian mereka mencari solusi dari permasalahan itu dan membuat aksi atau produk yang dapat mereka buat. Itu diantaranya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pastoral sekolah. Karena sekolah kami adalah sekolah Katolik, maka pendidikan iman yang dikembangkan adalah pendidikan agama Katolik. Hal-hal yang biasa kami lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama itu adalah doa dan renungan pagi. Kemudian, biasanya kami mengadakan misa kompleks bersama atau perayaan Ekaristi bersama dengan kompleks TK dan SD. Kemudian ada juga kegiatan rekoleksi, ada kegiatan Bible Camp, dan khusus di bulan September biasanya kami mengadakan renungan-renungan bulan Kitab Suci, dan juga sebelum Natal kami mengadakan renungan Advent. Nah, selain itu yang dikembangkan di dalam pendidikan di SMP Yosudarso Cigugur itu adalah pembiasaan baik. Yang pertama adalah opsi pagi.
setiap kali peserta didik sebelum masuk sekolah, ada kelompok-kelompok tertentu yang bertugas untuk opsi pagi. Kemudian dia akan menyapu halaman atau menyiram tanaman di greenhouse. Kemudian guru juga menyambut peserta didik di pintu gerbang, ya. 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, itu salah satu di antaranya. Kemudian sebelum masuk kelas, guru pun memberikan salam kepada peserta didik. Setelah mereka berbaris dengan rapi di depan kelas, kemudian sebelum masuk, guru memberikan salam kepada peserta didik. Pembiasaan yang lain adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, setelah berdoa dan renungan pagi. Nah, lalu kemudian pembiasaan lain adalah wajib baca. Wajib baca ini bisa luring, bisa juga daring. Kalau daring, kami mempunyai aplikasi Smart Library di mana anak-anak bisa mengakses buku-buku yang bekerja sama dengan Gramedia. Kemudian jika mereka sudah selesai membaca salah satu topik atau tema, mereka menuliskan intisari dari apa yang mereka baca dalam sebuah kertas yang berbentuk daun lalu menempelkannya di pohon literasi yang berada di kelas masing-masing. Kemudian pembiasaan yang berikutnya juga adalah sampah jadi berkah, di mana peserta didik membawa botol aqua bekas, botol-botol plastik bekas dari rumah, lalu kemudian mereka mengumpulkannya ke sekolah. Itu adalah kegiatan pembiasaan di mana di sini dituntut oleh kedisiplinan ya peserta didik untuk menjalankannya. Kegiatan berikutnya adalah pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Yang sudah dilakukan diantaranya adalah menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Ya, banyak dari siswa-siswi juga memiliki akun YouTube masing-masing di mana bisa mengupload tugas-tugas mereka atau upload di IG ya. Kemudian mereka juga salah satu yang dikenalkan adalah aplikasi Spreadsheet dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan pembelajaran metode yang lain yang bervariasi adalah media yang tepat ya sesuai dengan pembelajaran. Kemudian di SMP Sudarsa Cigugur juga dikembangkan pembelajaran di alam sekitar. Tidak jarang terjadi, bahkan sering, para guru menggunakan lapangan sekolah sebagai tempat untuk belajar. Jadi tidak terkungkung dalam kelas saja. Nah, tentu saja untuk menjalankan itu semua itu tidak mudah. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu bagaimana menjadikan proses pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat para murid. Kemudian yang kedua tantangannya adalah kurangnya dalam hal ini ada ya orang tua yang kurang berpartisipasi dalam mendukung program sekolah. Nah, oleh karena itu, solusi apa yang harus dilakukan? Solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Yang kedua, memahami karakteristik unik setiap murid. Dan yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Marilah kita menjadi guru yang selalu menuntun, memberi teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.